Travis Scott itu adalah salah satu artis rap yang paling besar yang ada di dunia ini. Gue yakin itu, yakin banget. Travis Scott juga udah banyak banget bikin album yang keren-keren. Utopia, salah satu album yang paling relate di 2023, dan menurut gue banyak banget tracks dari lagu ini menguasai tahun. Travis Scott itu punya sebuah label dan dia udah membesarkan beberapa nama di industri rap. Contohnya kayak Sheck West, Aga ada Ho. Semua orang tahu gak sih? Rindu aja zaman itu SMA apa SMP gitu. Itu lagu-lagu gede banget. Sheck West sama Don Toliver. Gila, Don Toliver udah sering sih dia viral di TikTok gitu. Lagunya enak-enak. Dan Travis Scott kerennya udah ngambil 10 nominasi dari Grammy Awards. Itu dia udah mulai dari tahun 2014 sampai sekarang. Dan sayangnya Travis Scott sampai sekarang belum pernah menang nominasi Grammy. Kita semua tahu kalau misalkan nominasi Grammy itu kalau orang artis sudah menang itu bakal jadi sebuah pencapaian yang tinggi banget. Grammy itu adalah acara penghargaan paling besar yang ada di dunia. Mungkin kalau misalkan lu orang pada masih belum tahu Grammy itu acara apa dan bentuk pialanya kayak gimana, Grammy itu adalah sebuah penghargaan musik paling besar yang ada di dunia yang dilaksanakan oleh The Recording Academy of United States untuk menunjukkan kira-kira siapa yang paling outstanding di industri musik di tahun tersebut. Grammy ini tuh unik banget penghargaannya karena bentuk pialanya itu gramofon. Mungkin beberapa dari artis favorit kalian pernah lihat foto mereka lagi pegang gramofon, ada tuh Kanye satu yang megang gramofon banyak banget kayak borongan anjir. Tapi sayangnya Travis Scott yang merupakan satu superstar yang ada di dunia ini tuh belum pernah dapat Grammy Award satu kali pun. Tapi kenapa ya dia tuh nggak pernah sampai sekarang dapat menang Grammy Award satu kali pun, padahal udah pernah masuk nominasi di 10 kali, dan 10 kali ini tuh dia nggak solo semua, dia pernah gabung juga sama musisi lain, contohnya Justin Bieber sama Kanye West. Nah, untuk jawab pertanyaan ini tuh kita harus lihat dari dua sisi, Travis Scott dan juga dua sisi Grammy Awards. Berapa kali Travis dan gimana cara Travis masuk ke dalam nominasi ini, dan gimana cara Grammy Awards menentukan siapa yang bakal memenangkan Grammy pada tahun tersebut. Di lagu yang judulnya New Slave ini tahun pertama Travis Scott mendapatkan Grammy Awards dia yang pertama di tahun 2014. Terus Grammy kedua Travis Scott itu bareng sama Justin Bieber di album Purpose. Album Purpose ini masuk di nominasi Album of the Year tahun 2017. Terus di album Purpose ini Travis ambil peran di salah satu lagunya Justin Bieber yang berjudul Nonsense. Terus di tahun berikutnya tahun 2018 Travis masih belum lolos Grammy dengan tangan dia sendiri gitu loh, karena di tahun 2018 dia join Grammy bareng SZA. Anjing, gue malu banget. It should be SZA, not SZA. SZA. Gila, gue beberapa kali liat interviewnya SZA. SZA itu ternyata baik banget ya, kayak innocent, baik banget gitu. Gue kayak yakin gitu loh kalau misalkan di kedepannya tuh SZA emang bakal megang dunia R&B banget ya. Emang Kill Bill luar biasa. Travis Scott bareng SZA masuk ke nominasi Best Rap Performance yang judulnya Love Galore. Tahun-tahun sebelumnya menurut gue masih nggak terlalu seru nih, tapi keseruan tuh muncul di tahun 2019. Ingat nggak lo Live Sicko Mode yang ini? Yang bareng sama LeBron James, Drake, dan Travis. Gue inget banget di situ bener-bener di mana-mana di internet, dan gue juga amazed karena di tahun 2018 itu gue kayak gila, ini salah satu live paling keren di dunia anjir. Gila, LeBron James anjir, pemain basket ikut di dalam show. Gue sih kurang tahu ya gimana cara Drake dan Travis Scott bisa bawa LeBron James ke dalam acara ini, tapi panggung ini tuh ada di Staples Center, kandangnya LA Lakers. Pada tahun tersebut LeBron emang udah main di Lakers karena Lakers trade LeBron itu dari tahun 2018. Live ini tuh dapat nominasi Best Live Performance di tahun 2018. Gue setuju karena performance mereka itu benar-benar menggila dunia banget. Semua orang kaget anjir waktu mereka collaboration di dalam satu panggung. Tapi tahu yang menang siapa? Yang menang Kendrick Lamar. Kaget sih gue sebenarnya karena Kendrick Lamar kan kalau misalkan bikin live benar-benar totalitas banget ya. Wajar-wajar aja. Is it a rap? I don't think so. Karena King's Dead yang menang nominasi ini jauh lebih niat dan jauh lebih keren juga. Ada choirnya, kelihatannya ya Kendrick Lamar roh banget gitu. Dan baru nih Astroworld unjuk gigi. Astroworld tuh album Travis Scott favorit gue karena gue inget banget di tahun itu gue berkali-kali setel Sicko Mode, Stargazing, dan Butterfly Effect. Menurut gue warna Travis tuh terang banget. Jadi seinget gue tuh Astroworld adalah sebuah theme parknya Travis Scott yang paling dia favoritin waktu masih kecil. As time went by, theme park ini tutup lah. Kalau nggak salah tuh album ini juga ada dokumenternya. Gue pernah nonton, cuman gue lupa di mana. Dan itu bener-bener ngasih gambaran gimana cara Travis Scott bikin album dan gimana cara Travis Scott produksi lagu-lagu dia yang ada di Astroworld gitu loh. Nah, terus show pertamanya Astroworld ini di Astroworld itu. Terus akhirnya karena mungkin latar belakangnya keren dan juga satu top hits di tahun 2018, Astroworld maju ke nominasi Grammy Award di Best Rap Album. Tapi sayangnya di Best Rap Album pertamanya Travis Scott dia harus terima kekalahan sama
invasion of privacy-nya Cardi B. Menurut gue ini salah satu robbery paling besar yang ada di dunia rap sih, karena tiba-tiba kalau nggak salah tuh di tahun ini juga barengan sama Killer Mike. Seinget gue tuh yang Swimming albumnya, dan menurut gue di antara semua nominasi album ya emang harusnya yang paling masuk akal buat menang di rap Astroworld. Konsepnya keren, terus albumnya juga gede, kenapa masih nggak menang juga? Tapi kalau misalkan orang nggak tahu album Invasion of the Party, coba deh lo setel I Like It, pasti lo dari verse awalnya aja atau dari chorusnya udah tahu ini lagu apa, karena viral juga. Ada juga tuh di dokumenternya Astroworld waktu dia kalah sama Cardi B. Tapi menurut gue emang gak masuk akal banget anjir. Kelihatan banget sih pada saat itu Travis Scott sangat-sangat kecewa dengan Grammy. Tapi sumpah kalau misalkan buat gue pribadi ya, ini gue suka banget sama album ini. Sampai sekarang kadang gue masih dengerin Astroworld. Terus tahun 2020 Travis Scott maju lagi, dia dapat nominasi borongan lagi nih di Best Rap Performance. Ini di logo The London ya. Menurut gue sih kenapa Travis Scott bisa masuk ke nominasi ini, karena ya setlistnya keren. Gue sempet lihat salah satu live The London dan salah satu yang paling besar juga. Tapi sayangnya Travis Scott juga masih belum menang. Yang ngalahin London ini DJ Khaled, John Legend sama Nipsey Hussle. Nipsey Hussle itu udah meninggal pada tahun 2019. Terus mereka kayak bikin tribute konser gitu, dan gue udah lihat juga tribute konsernya bener-bener emosional banget gitu. Keren deh, they deserve it. Keluarganya Nipsey Hussle pada nangis gitu waktu lagu ini dibawain. Jadi menurut gue masih deserve buat menang, nggak ada masalah karena momennya bagus waktu performance ini. Tahun 2021 Travis maju lagi di salah satu kategori Melodic Best Performance. Dia bawa salah satu single dia yang judulnya tuh Highest in the Room. Balik lagi ya, ini Best Rap Performance. Jujur ya, tapi kalau menurut gue kenapa Travis Scott tuh sering banget dapat Best Rap Performance, ini udah tahun keduanya dia. Karena memisahkan live, dia tuh bener-bener nyuruh audience dan fansnya menggila gitu loh. Dan bahkan kadang security guards yang ada di sebuah acara tersebut harus mengendorkan keketatan buat penonton, karena Travis tuh pengen semua pendengarnya itu bisa menggila di setiap live Travis Scott. Ya nggak sih, yang di Italia itu, yang di Roma kalau nggak salah ada live ya Travis Scott, terus dia bawain Vin, akhirnya perkirakan ada gempa. Ya itulah, segila itu Travis Scott plus audience Europe, selesai. Terus tahun ini Travis Scott masih kalah juga. Di tahun 2022 Travis itu ikut projectnya Kanye yang Donda. Gue inget banget Donda itu tuh sebelum rilis bener-bener dibanggakan sama Kanye West. There's no Travis Scott without Kanye West. There is no Travis Scott without Kanye West. Ingat gak sih live itu? Donda ini lolos nominasi Best Rap Album, tapi kalah sama Call Me If You Get Lost punyanya Tyler The Creator. Is it a rap? I don't think so. Gue gak berpikir kayak gitu. Karena apa? Karena Tyler The Creator emang albumnya tuh gila-gila coy. Dan gue suka banget emang sama album Call Me If You Get Lost itu. Di wallpaper handphone gue ada tulisan Call Me If You Get Lost. Terus juga viral banget kan album itu, bener-bener sampai kayak yang ada filter cover album itu yang ID-nya Tyler The Creator. Nah, yang parah tuh di tahun 2024 Grammy tahun 2024 itu kayak mengguncangkan seluruh dunia karena yang bertarung itu bener-bener album wah gila banget. Heroes and Villain, Metro Boomin sama Future. Kurang bagus apa tuh album gila itu, semua album tuh nyambung anjir. Transitionnya tuh nyambung semua, itu orang album gila anjir. Terus Her Loss punyanya Drake. Soalnya singkat gue sama 21 Savage deh. Nah, terus yang terakhir Utopia yang menurut gue di tahun 2023 itu benar-benar menguasai industri rap gitu loh. Industri rap lagi sepi kecuali Travis Scott. Itu kan gila banget anjir. Dan Heroes and Villain emang gak sebesar Utopianya Travis Scott. Tapi tiba-tiba ada rapper yang entah muncul dari mana, gue juga gak ngerti ini orang muncul dari mana. And the Grammy goes to Killer Mike. Namanya Killer Mike yang menangin album Michael. Coba siapa Killer Mike tiba-tiba muncul ngalahin Heroes and Villain, ngalahin Utopia, ngalahin Her Loss punyanya Drake. Itu 3 album yang rame banget di rap. Menurut gue di album ini tuh bener-bener titik kesabaran Travis Scott udah habis. Karena di live Grammy tahun ini yang waktu kemarin itu, Travis Scott tuh bener-bener bilang di live-nya yang Vin bener-bener teriak sambil marah-marah, habis itu banting-banting kursi gitu kan. Nah tapi jujur ya, gue Utopia tuh baru dengar kemarin dan menurut gue it's not a bad album, tapi gue lebih suka Astroworld tetap, karena Astroworld itu menurut gue salah satu album yang bagus, nggak sampai chef kiss kayak Kendrick gimana, bagus gitu. Dan waktu itu temen gue juga bilang, album Travis Scott yang baru bagus nggak sih? Ah nggak kok, masih beda banget bagusan Astroworld gitu. Jadi ya udah, ini bilang They Slept On Me 10 Times. 10 Times ini obviously buat Grammy, ini straight ke Grammy, di acaranya Grammy, diundang Grammy.
dan dia mengkritik Grammy. Kita kan udah tahu nih kira-kira perjalanannya Travis Scott dari Grammy tahun 2014 sampai tahun 2024. 10 tahun 10 kategori. Nah, tapi kira-kira kayak gimana sih cara Grammy menilai sebuah performance atau album supaya menang gitu. Nah, jadi cara Grammy menilai itu pada awalnya semua label tuh majuin semua karya yang dimiliki semua artis kayak songs, album, performance dan lain-lain gitu. Pokoknya semua yang ada di kategori Grammy. Nah, terus nanti dikurasi sama Grammy kira-kira mana yang lolos ke nominasi lagu ini masuk ke album ini, masuk ke nominasi ini bisa, album ini masuk ke nominasi ini, atau performance ini bisa masuk ke nominasi ini gitu. Kalau masuk ya udah tembus ke fase nominasi. Misal di tahun 2024 itu yang lolos ke nominasi Grammy ada Lost, Michael, Heroes and Villain, King the Tree sama Utopia. Nah, terus kayak expertise yang di bidang Grammy ini bakal menilai dan memberikan vote kira-kira album mana yang cocok buat jadi pemenang. Akhirnya keluar Killer Mike. Nah, tapi emang udah banyak banget rumor juga yang beredar, bahkan Eminem juga bilang kalian jangan pernah peduli sama acara ini. That's not a real vote. They give it to who they want to give it to. They give it to their darlings. Karena acara ini dipakai buat meningkatkan engagement si Grammy doang. Dan rap udah berkali-kali dikhianati lah ibaratnya sama Grammy. Dan Grammy kayak menggunakan nominasi Best Rap Album ini ya, Grammy pengen si ini menang gitu loh. Grammy pengen si ini menang bukan karena si ini bagus. Makanya Killer Mike tuh bisa menang. Dan sekarang orang pada ngata-ngatain Killer Mike gitu. Dan menurut gue sekarang kasihan sama Killer Mike-nya. Ibaratnya dia out of nowhere masuk Grammy dan tiba-tiba menang mengalahkan album-album dewa lainnya. Terus sekarang Killer Mike bisa bilang dihujat. Terus robbery di Grammy di nominasi Best Rap Album itu banyak banget sebenarnya sekarang. Selain Invasion, masih si Cardi B itu tadi. Terus tahun 2014 Good Kid, Mad City-nya Kendrick Lamar juga dikalahin. Tapi di tahun-tahun berikutnya setiap Kendrick Lamar rilis album itu Grammy kayak semacam oh ya udah nih karena lu udah nge-cancel gua karena Good Kid, Mad City menang, akhirnya ya udah deh lu gua menangin gitu. Seolah-olah tuh kayak gitu. Terus emang di tahun 2019 ya yang tadi Travis Scott menang masuk nominasi itu, tiba-tiba Invasion of apanya Cardi B itu menang Grammy, itu ya merusak komunitas rap dengan Grammy lagi. Karena kenapa sih kok bisa dikalahin gitu loh sama album yang sebenarnya nggak setenar itu. Nah, terus di tahun berikutnya seingat gue tuh Igor menang, Igor Tyler the Creator, dan tahun 2018 emang benar-benar dinominasi sama Igor. Dan seolah-olah tuh di sini Grammy Awards coba pendekatan lagi gitu loh ke fans. Ya itu statementnya Eminem yang tadi, kalau misalkan jangan pernah peduli sama piala ini karena piala ini ya digunakan sama mereka gitu loh buat menambah engagementnya Grammy di tahun-tahun berikutnya. Ini menurut gue tuh sebuah underrated fact sih, karena setiap gue ngomong ke teman gue kalau misalkan Travis Scott itu belum pernah Grammy, mereka tuh kaget lah, masa iya sih Travis Scott belum pernah menang Grammy. Tapi faktanya kayak gitu. Emang sebrengsek itulah Grammy bisa dibilang ke Travis Scott ya. Tapi kalau misalkan menurut lo gimana? Apakah Travis Scott udah cukup terkenal buat masuk Grammy dan udah deserve Grammy? Coba komen di bawah. Thank you. Ini fakta sedikit aja sih karena ya udah gue tahu gitu loh kalau misalkan Travis nggak pernah menang Grammy, terus gue research. Oh ternyata emang nggak benar Grammy.